Alhamdulillah bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bitaufiqihi yahtadil dhallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di saat yang mulia ini, tempat, waktu serta jumlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hanya dengan modal takwalah seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari, minggu, bulan, tahun silih berganti dan semuanya kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak cobaan dalam kehidupan kita, baik pada diri kita, cobaan pada jiwa kita, cobaan dalam rumah tangga kita, cobaan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tujuannya adalah agar kita selalu ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan memberikan ia cobaan agar ia tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun dapat lari dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ujian tersebut untuk mengangkat derajat seorang hamba, dan boleh jadi ujian tersebut untuk menghapus dosa seorang hamba, sehingga ujian tersebut dikatakan karena kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan-kesalahan kita, agar semuanya terhapus dan kita kembali suci ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak istighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha pemberi maaf dan ampunan kepada hamba-hambanya. Jika kita pandai beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yursilus sama alaikum midrara." Allah akan menggiring, mengutus langit dengan menurunkan hujan yang begitu deras sebagai tanda kehidupan di dalam kehidupan kita. Tidak itulah pula Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar Allah akan mengatakan, "Wa yumditkum bi amwalin." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian harta-harta yang berlimpah. Ekonomi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba. Dengan istighfar dosa akan terhapuskan. Dengan istighfar rizki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala akan memperbanyak, menambah keturunan-keturunan kalian. Artinya orang yang pandai beristighfar akan diberikan keturunan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang beristighfar di dalam semua perilakunya. Karena jangan lagi maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi terkadang ibadah-ibadah kita ini terkotorkan dengan jiwa-jiwa kemaksiatan. Boleh jadi kita salat sambil bermaksiat, boleh jadi kita membaca Al-Quran sambil bermaksiat, boleh jadi kita mengaji sambil bermaksiat, dikarenakan hati yang kotor, penuh dengan permusuhan, penuh dengan dendam. Dengan demikian perbanyaklah istighfar agar supaya dosa-dosa itu terampuni, dan moga-moga dengan terampuninya dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan keturunan-keturunan yang baik di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak itu pula yang Allah berikan kepada orang yang pandai beristighfar. Juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pada setiap kesedihan, yaitu kelapangan. Mereka yang bersedih akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari segala kesempitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang banyak memiliki musibah, barang siapa yang banyak memiliki urusan, maka perbanyaklah istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dalam segala urusan-urusan kita. Baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan rezeki dari cara yang tidak terduga. Dengannya para ulama jika didatangi oleh guru-guru mereka dan meminta wasiat kepada guru-guru mereka, mereka pun para ulama banyak berwasiat, perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar kita akan menggapai kesenangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah alternatif, itulah cara yang pertama diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar musibah-musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara yang kedua, yaitu hendaknya kita memperbanyak salat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah firman-Nya mengatakan bahwasannya jadikanlah doa dan jadikanlah salat dan doa itu sebagai senjata di dalam kehidupan kita. Perbanyaklah salat, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah senjata kehidupan kita agar diangkat semua musibah-musibah tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang ketiga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersabar. Orang yang bersabar terhadap musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah senjatanya orang mukmin. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang sabar. Artinya kebersamaan itu adalah kemenangan, artinya kebersamaan itu adalah ketenangan, artinya kebersamaan adalah jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendukung orang-orang yang bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang terakhir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung semua zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat mengandung doa, salawat mengandung istighfar, salawat juga mengandung tasbih, salawat mengandung semua zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih pada bulan ini, hari ini kita memasuki bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merayakan Maulid adalah orang yang bergembira terhadap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperingati Maulid adalah orang yang mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara-saudara kita yang merayakan Maulid itu, mereka mengatakan kita merayakan atau kita
kita membuat acara terhadap Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan judul peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya peringatan adalah kita mengingat akan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingat sejarah baginda Rasulullah tidak membutuhkan dalil karena semua Al-Quran juga adalah mengingat akan baginda Rasulullah. Semua hadis-hadis adalah mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca hadis otomatis mereka mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran otomatis mereka mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah perayaan, Maulid adalah peringatan terhadap kelahiran Rasulullah. Di dalam bahasa Indonesia, peringatan memiliki arti adalah mengingat apa yang kita kenang pada saat itu. Jika kita mengingat kejadian baginda Rasulullah, berarti kita mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengenang akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peringatan Maulid itu diperbolehkan dan tidak membutuhkan dalil karena semua ajaran Islam adalah intisarinya kita mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih jika perayaan tersebut diisi dengan tausiah, terlebih-lebih jika perayaan tersebut diisi dengan salawat, terlebih-lebih jika perayaan tersebut diisi dengan sedekah, semua amal-amalan baik, maka dengan demikian perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan spesial dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat ada janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya dengan 10 salawat. Para ulama mengatakan, andai Allah Subhanahu wa taala membalas sekali saja, maka cukup modal kita untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terlebih-lebih Allah membalasnya 10 kali. Apa saja isi 10 kali tersebut hanya Allah yang mengetahui rahasia balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa khuttat anhu 10 khati'at wa rufi'at anhu 10 darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali, dan juga Allah akan menghilangkan baginya 10 kesalahan, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bersalawat, memberikan pertolongan dengan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 jalan keluar yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami musibah, jika kita mengalami masalah, maka lakukanlah 4 dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa, dan bersabarlah terhadap ujian-ujian tersebut, serta perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah-musibah yang kita alami, baik musibah terhadap diri kita, keluarga kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita, ataupun saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله